Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita tetap mendapatkan limpahan ya nikmat Allah, nikmat sehat, ya nikmat kesempatan, juga nikmat kemauan ya untuk kita hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, dan tentu saja tetap dalam iman dan Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW, ya, kepada sahabat, keluarga, dan pengikut Rasulullah SAW sampai akhir zaman nanti. Dan malam balik dari Kuala Lumpur, 4 hari perjalanan pertama kali setelah keluar negeri ya, setelah pandemi. Ini juga saya kira pertama kali juga di masjid Bapak Syuhada ya. Jadi alhamdulillah sekarang ini sudah pandemi, sudah ya sebentar lagi ya, kita berharap secara resmi diumumkan oleh pemerintah sudah berakhir, mudah-mudahan. Karena memang sebelum Ramadan waktu itu ketika beberapa organisasi Islam ya diundang oleh Kementerian PMK untuk dialog, waktu itu sebelum Ramadan sudah disampaikan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, menjadi endemi ya. Sekarang kemarin ke Kuala Lumpur itu juga sudah nggak ada karantina, nggak ada tes PCR, antigen sudah nggak ada, jadi kita langsung aja. Balik juga sudah mudah. Jadi ini kita syukuri betul ya, betapa kita dalam masa pandemi itu sempat ya, kita mengatakan belum pernah ya kita mengalami 2 Ramadan ya, 2 Ramadan dalam masa pandemi kan, sampai waktu itu sholat Id aja sempat tidak boleh ya, rame-rame ya. Dari rahimakumullah, ini penting sekali untuk memahamkan pada kita ini kan dalam Al-Quran banyak disebutkan ya. Kalau dalam masa krisis ya, ketika diibaratkan penumpang kapal ketika sedang dikepung ombak badai gitu ya, maka kemudian orang-orang itu berdoa pada Allah, mukhlisina lahuddin. Ya, kalau dalam keadaan kritis gitu, dalam penyakit ya, terus gitu ya. Nah, tapi digambarkan dalam Al-Quran kan begitu sudah selesai, ya, badai sudah berlalu, ya, ombak sudah berlalu, tenang lagi. Nah, manusia itu biasanya terus lupa lagi. Jadi padahal kan Allah mengirimkan virus itu ya kepada kita semua, ini ada maksudnya. Nah, ini bedanya kita orang Muslim dengan orang sekuler, ya. Kita memahami sesuatu itu ada dimensi ilahiyahnya, dimensi ukhrawiyahnya. Kalau sekedar ilmuwan yang sekuler Pak, melihat kenapa pandemi terjadi ya karena ada virus. Virus itu punya karakteristik begini menyebabkan tubuh sakit. Sampai di situ saja. Ya, dia tidak melihat aspek metafisikanya, metanya. Jadi fisiknya saja yang dilihat. Kita beda karena kita beriman pada Allah, ya, pada Rasulullah SAW. Kita beriman pada Al-Quran, maka kita tahu bahwa qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Virus itu tidak datang dengan sendirinya. Ya. Jadi makanya Al-Quran itu kalau belajar sains ya, itu bukan bagaimana biji ditanam ya, tumbuh tunas tumbuh jadi batang. Nah, ini sebetulnya cara belajar sains yang keliru. Ya, yang betul itu kalau belajar sains ya, biji ditanam, kemudian Allah yang menumbuhkan tunas. Allah yang menurunkan hujan itu, ya. Sebab di situ
akibat dampak dari kita mempelajari sains yang sekuler, yang kadang-kadang ateis, ya nggak ada hubungan dengan iman. Sama sekarang, kalau sekarang ini pandemi itu berakhir gitu ya, ya sudah, berakhir gitu aja. Padahal sebetulnya kalau dalam apa namanya penjelasan Al-Quran dan hadis Rasulullah banyak sekali disebutkan memang virus itu ya penyakit-penyakit apa gitu ya, itu memang itu kehendak Allah. Nah, Allah mengirimkan ujian pada kita itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya kita kembali ya kepada tujuan hidup kita sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, sampai ditegaskan ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Ya. Ini penegasan gitu. Ingat tujuan manusia itu diciptakan itu untuk apa sih? Untuk beribadah. Ya. Jadi semua orang misalnya kita berdagang, tujuannya untuk apa? Ujungnya itu ibadah. Ujung dari hidup manusia itu ibadah. Orang jadi pegawai, orang bekerja, ya orang apa gitu. Tujuannya ibadah. Begitu juga kalau penyakit atau banjir atau gempa bumi atau apapun ya menimpa kita, itu tujuannya untuk mengingatkan kita. Jadi kalau misalnya makanya kan apa ya, Badan BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, sekarang pengertian bencana itu hanya melihat orang fisik aja, orang sakit fisiknya kan gitu. Tapi sebetulnya kalau kita mau mencermati bencana musibah dalam pandangan Islam, kemusyrikan itu lebih berat. Itu musibah yang berat. Ya, orang lupa akhirat itu musibah. Ya, orang akhlaknya rusak, akhlak bejat, ya itu musibah. Kalau anak-anak kita tidak mau ke masjid, itu musibah. Itu lebih dahsyat daripada dia sakit fisik. Berarti dia sakit jiwa. Ya. Karena ke sekolah semangat, tapi ke masjid nggak semangat. Itu sakit jiwa. Ya, itu harus diobati itu. Ya. Orang mencintai dunia lebih daripada akhirat. Ya. Berlomba-lomba mengejar dunia sampai yang haram pun, ya kalau perlu sampai nginjak orang lain, menzolimi orang lain gitu. Itu sakit jiwa. Ya itu makanya sakit itu kan yang harus diobati pertama itu jiwa kan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Waktu awal-awal kebijakan PPKM ya kami dari Ormas Islam itu diundang oleh Pak Wakil Presiden. Ya dulu saya lama dengan beliau juga di MUI. Waktu itu saya usulkan kepada Pak Wakil Presiden agar sektor ibadah itu dijadikan sebagai sektor esensial. Karena kebijakan dalam PPKM yang namanya sektor esensial itu, sehingga waktu itu nggak ditutup kan gitu ya. Sektor esensial itu apa? Obat-obatan, ya kan, bahan pokok, kebutuhan, ya, apalagi, ya apa, perbankan, ya, sektor keuangan, telekomunikasi itu sektor esensial. Nah awal-awal kan masjid sempat ditutup, MUI terus protes. Ya, bukan ditutup harusnya. Dibatasi, betul. Ya, prokes segala macam oke. Tapi jangan ditutup. Nah, kenapa? Karena kita tidak bisa menyalahkan pejabat, Pak. Karena memang kurikulum di sekolahnya begitu. Ya kan? Kurikulum di sekolah itu mengatakan kebutuhan manusia ada 3. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, kebutuhan primer manusia apa? Sandang, papan, pangan. Jadi kalau dari kecil anak-anak sudah diajari begitu, yang primer, kebutuhan kamu yang paling penting, yang menentukan hidup kamu itu ya sandang, papan, pangan, gitu kan. Nggak ada kebutuhan ibadah memang. Nggak ada kebutuhan zikir. Padahal sandang, papan, pangan ini aspek fisik manusia. Sedangkan manusia ini yang terpenting justru jiwanya. Jadi kalau kita melihat manusia, ya itu hanya dilihat dari aspek fisik,
Nah, itulah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am ya balhum adall. Jadi neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh orang-orang yang telah diberikan oleh Allah akal tapi enggak memahami. Diberikan oleh Allah penglihatan mata tapi tidak melihat. Diberikan oleh Allah pendengaran adzanun tidak mendengar. Maksudnya apa? Ya, maksudnya manusia itu memahami semuanya ini lebih dari dimensi fisiknya. Ini semua ada keterlibatan Allah di sini. Ya, jadi kalau hanya sekedar aspek fisik saja apa yang terjadi? Ya ulaika kal an'am. Manusia itu kalau sudah nggak mengenal Tuhannya, nggak mengenal Sang Pencipta, makanya kan mengenal lewat ayatnya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini ada ayat-ayat. Ayat itu tanda, signal. Tanda itu menunjukkan sesuatu di luar dirinya. Ya tanda S, huruf S misalnya gitu ya, dicoret itu tanda namanya. Maka wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Maka apa kamu tidak melihat gitu. Jadi kalau manusia itu sudah nggak mampu ya dengan ayat-ayat ini mengenal Allah, yang terjadi apa? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat. Hidupnya ini saya lihat, binatang itu apa sih? Hidupnya memang bukan liya'budun, gitu kan? Liya'kulun. Mereka hidup bukan untuk ibadah, tapi untuk makan. Maka hidupnya hanya mengejar syahwat. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai dalam Al-Jathiyah 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu tidak perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ada manusia yang hidupnya itu mengejar hawa nafsunya, syahwat dunia. Nah, ini yang kita kalau sudah begitu fa'adallahu ala ilmin wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala ala basarihi syahwah. Jadi orang kalau sudah dicengkram hawa nafsu hidupnya itu ya sudah nafsu kuasa, nafsu wanita, ya tahta. Ya. Sekarang ada yang tambah satu lagi kan ya, kuota. Jadi tahta, harta, wanita, kuota. Sekarang orang nggak bisa hidup tanpa kuota, ya resah. Jadi kalau kuota habis panik, ya itu udah jadi kebutuhan baru juga. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau orang dikejar hawa nafsu, hidupnya seperti binatang. Ya, nah ini Mas, ini ada kaitan dengan tema yang ingin saya bahas pagi hari ini ya, tentang bagaimana model pendidikan yang nanti melahirkan generasi yang unggul. Ya. Jadi contoh sebenarnya orang kan akhirnya tadi saya bilang ke Pak Wapres begitu kan, saya masuk ibadah. Jadi tujuan dikirimnya pandemi kepada kita ini ya, virus corona ini Pak, itu ada maknanya. Ya, supaya yang paling penting bukan hanya kita sehat fisik kita, badan kita, tapi juga sehat jiwa kita. Ya, supaya kita sadar bahwa kita ditegur oleh Allah loh, gitu loh. Sebelum pandemi yang jamaah subuh berapa orang? Sekarang diukur, Pak. Setelah pandemi ada kenaikan nggak? Ah, gitu. Kalau setelah pandemi ternyata yang jamaah subuh nggak meningkat, berarti belum cukup pelajarannya. Nah, jangan kan gitu aja gampang. Ya, ini masih yang muda-muda, anak-anak semangat enggak setelah pandemi ini? Jadi pernah dulu waktu gempa di satu daerah, saya datang ke situ. Gempa itu sudah sekitar 5 tahun berlalu. Itu dahsyat betul gempa di situ. Saya sholat subuh di satu masjid kecil di daerah itu ya. Sepi banget. Saya bilang, ini masjid masih ada sisa bekas gempa retak-retak.
Ya, yang jamaah itu orang-orang tua sudah batuk-batuk gitu ya. Ya, alhamdulillah sih ya, orang tua masih ke masjid kan daripada tua ke diskotik, yang mending ke masjid. Ya. Kok bisa sepi begini? Pengurusnya cerita, waktu gempa bumi Ustaz, penuh masjid ini, penuh. Jadi berhari-hari waktu sedang gempa itu penuh. Nah, lama-lama sejalan dengan lupa gempa itu kan, udah balik lagi ke asal. Nah ini saya ingatkan, kan waktu itu ketika masjid ditutup, marah kan orang Islam kan? Marah, wah ini nih anti Islam kan gitu, ya kan? Begitu masjidnya dibebaskan, tetap aja nggak mau ke masjid. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Jadi kita ini harus juga sering introspeksi ya. Ya, jangan hanya kita mudah menuding keluar. Umat Islam itu begini karena ini, karena ini, karena ini. Nah itu begitu kita di kesempatan, ya dimanfaatkan. Oh karena kita nggak kekuasaan. Begitu dikasih kekuasaan, nggak ngerti untuk apa kekuasaan itu digunakan. Oh karena kita nggak punya dana. Begitu dikucurin dana, nggak tahu untuk apa dana itu digunakan. Nah jadi ini kita tidak tahu bagaimana bersyukur. Ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin rahimakumullah, inilah sebetulnya dengan tujuan pendidikan. Jadi kalau kita cari model pendidikan yang ideal itu gimana? Ya modelnya ada pada model yang dikerjakan Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW itu kita yakini sebagai uswatun hasanah, satu-satunya umat beragama yang diberikan oleh Allah, ya uswah yang lengkap itu hanya kita umat Islam ini. Karena Rasulullah itu uswatun hasanah, lengkap. Apa kita mau jadi manusia terbaik, ada modelnya. Jadi makanya kalau gampang pendidikan itu kan contoh. Orang mau jadi pemain sepak bola terbaik, ya contohnya siapa gitu. Ya. Rasulullah itu contoh, mau jadi manusia terbaik. Ya. Beliau contoh manusia terbaik. Menjadi kepala rumah tangga terbaik, suami terbaik, beliau contoh. Menjadi pedagang terbaik, Rasulullah contoh. Menjadi kepala negara terbaik, Rasulullah jadi contoh. Menjadi panglima perang terbaik. Sampai sekarang, ya banyak buku ditulis bagaimana strategi perang Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah. Termasuk salah satu adalah pendidikan. Rasulullah SAW sekalian itu adalah guru terbaik. Karena beliau guru terbaik, maka beliau menghasilkan murid-murid terbaik. Bahkan beliau jamin, ya khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baik generasi itu zamanku, coba. Sahabat Nabi itu sekalian, sama dengan kita secara fisik. Spesiesnya sama, nggak beda sama sekali. Secara fisik, sahabat Nabi itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, istri-istri Rasulullah sama dengan kita secara fisik. Apa yang membedakan sahabat Nabi sampai disebut khairun nas, sebaik-baik manusia? Bedanya pendidikannya. Pendidikan itulah yang membedakan seorang manusia dengan manusia yang lain. Jadi kalau kita salah didik, ya hasilnya beda. Mengapa lahir Soekarno? Mengapa lahir Muhammad Natsir? Ya, mengapa lahir Buya Hamka? Karena pendidikan. Oleh karena itu mohon nih betul-betul nih masalah yang sangat mendasar ya bagi kita, apalagi di keluarga kita. Jangan sampai salah didik anak karena nggak paham pendidikan. Ya sekarang ini ada Menteri Pendidikan. Tahu kan Menteri Pendidikan siapa ya? Ya Menteri Pendidikan di Indonesia ini juga di negara-negara yang lain semua. Menteri Pendidikan itu sudah makna pendidikan disempitkan.
di seluruh dunia. Pendidikan itu adalah sekolah. Ya, jadi mendidik anak disamakan dengan menyekolahkan anak. Ya. Sampai ada sekarang yang anak-anak muda kan sempat rame ya, yaitu mereka memilih sikap untuk tidak punya anak. Saya sempat dalam beberapa kali seminar itu ada yang mengaku dia suami istri mengatakan kami memutuskan untuk tidak punya anak. Ya, karena kami takut. Alasannya sebagian masuk akal. Kami takut kalau punya nggak bisa didik. Nah, saya bilang kalau takut begitu ya salah. Kalau sama dengan orang begini, kalau takut rugi, ya nggak dagang kan gitu kalau takut, ya kan? Wah tuh banyak yang kawin cerai, ya akhirnya nggak kawin karena takut. Jadi tiap mau kawin dibayang-bayangi, waduh orang tua saya dulu begini memperlakukan saya dengan tidak layak dan seterusnya. Saya tidak mau nanti anak saya mengalami. Nah itu ada sekarang. Ya, istilahnya apa gitu ya? Apa istilahnya yang keputusan tidak mau punya anak itu? Sempat apa rame kan waktu itu ada seorang artis yang memutuskan dia untuk menikah tapi nggak punya anak. Ya, tapi ada satu orang yang sempat tanya itu seperti itu. Kami memutuskan tidak punya anak. Karena nggak mau repot. Di barat biasa. Makanya di barat tuh pertumbuhan penduduknya makin menurun kan. Di Jerman sudah minus, Italia minus, Jepang sekarang sudah minus. Singapura mulai krisis. Makanya sekarang pemerintah Singapura menggalakkan punya anak. Bahkan dikasih tunjangan. Jadi anak makin banyak, pemerintah ngasih tunjangan makin besar. Ya, jadi negara-negara lain sekarang melihat anak itu sangat berharga. Ya, perempuan-perempuannya didorong balik ke rumah, beranak, nggak ada yang mau. Hamil dikasih tunjangan, coba. Melahirkan ada tunjangan, mengasuh anak ada tunjangan. Coba kalau gubernur DKI begitu kebijakannya. Ini yang harus kita usulkan ke Pak Anies nih kayaknya. Mumpung masih ada waktu. Ya, keluarkan pergub di DKI ya. Semakin banyak anak, semakin tinggi tunjangannya. Oh, keren itu. Ya kan perintah Rasul itu. Ya. Perintah Rasul itu. Tazawwajul wadud al-walud. Aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatku. Nah, itu jelas-jelas itu. Ya, jadi kalau gubernur buat DKI ini buat kebijakan ya, anak pertama ya. Ini pemerintah Singapura begitu, sampai orang tuanya dikasih keringanan pajak. Semakin banyak anak saya karena saya ngajar di Singapura juga. Saya ada mahasiswa saya Singapura. Ya, teman saya itu di Singapura dokter dia, punya anak 7. Oh, dia cerita, jarang di Singapura punya anak 7. Sama dengan saya 7 kan. 7 itu sudah kayaknya banyak itu. Dikit 7 itu. Saya kalau menyebut anak Ustaz berapa? 7. Banyak ya, loh. Wah, ini udah salah ini. Berarti ini apa namanya? Ini sekuler. Ya. Jadi harus cuma masalahnya dalam Islam itu Pak, orang nggak dibiarkan anaknya banyak terus nggak ada yang nanggung. Ya. Nah, kalau untuk biaya apa kemarin apa? Formula E, ya kan? Saya nggak sempat nonton masih di Kuala Lumpur. Jadi itu bisa. Nah, untuk tunjangan paling nggak gini, tunjangan ustadz, ya. Jadi para ustadz yang anaknya sedikit, para guru lah gitu ya, karena bisa didik. Wah, itu diperbanyak. Wah, itu keren, ya, keren, ya. Jadi saya mengusulkan nanti ya, ini mumpung Pak Gubernur kita masih jadi gubernur, ya, ini di akhir-akhir ini tolonglah ya dibuat kebijakan, Pak. Ya, di Jakarta ini jangan sampai ada anak lulus SD sholatnya nggak benar.
ngajinya nggak bener. Iya, Formula E baguslah, sukses. Ya, harusnya ada survei dulu waktu beliau naik, berapa persen yang sholat subuh berjamaah. Sekarang 5 tahun kan, angka yang sholat subuh berjamaah berapa persen? Ah, itu indikator pembangunan. Kan tadi saya bilang, makanya karena kita dicengkram dengan faham materialisme, akhirnya semua kalau sukses itu dilihat dari segi ekonomi. Kan itu indikatornya. Sebetulnya indikator pembangunan itu kan gampang. Yang sholat tahajud di Jakarta itu naik nggak? Nah gitu aja sudah. Kalau orang ya subuh berjamaah, ya khatam Al-Quran ya minimal 3 bulan sekali lah, gitu ya. Kemudian sholat duha, kemudian sholat tahajud, ya. Ini saja, insya Allah orang solehnya. Makanya kalau di pesantren itu gampang indikatornya. Waktu anak-anak pandemi itu setahun para santri, saya bilang, udah suruh lapor aja. Dia sholat berjamaah enggak? Tahajud enggak? Baca Quran enggak? Kalau anak sudah tiap hari sholat jamaah, sholat tahajud, sholat duha, insya Allah dia anak soleh. Kan mudah sebetulnya indikatornya. Nah ini harusnya jadi indikator pembangunan. Nah sekarang tadi saya bicara Kementerian Pendidikan. Tapi yang diurus hanya sekolah. Kan gitu kan. Sebetulnya kan yang lebih tepat Menteri Urusan Persekolahan. Ya, Kementerian Urusan Persekolahan. Kan akhirnya apa yang terjadi sekarang? Seperti kita kuliah subuh begini, nggak dianggap pendidikan. Iktikaf Ramadan, nggak dianggap pendidikan. Nggak ada anggaran pemerintah untuk menggalakkan orang supaya ke masjid. Ada nggak? Kampanye macam-macam ada anggarannya loh, ya kan? Kampanye ini, kampanye ada anggarannya, Pak. Untuk tidak korupsi ada anggarannya. Tapi ada nggak pemerintah punya anggaran, ya kan? Mendorong ke masjid. Kan mudah. Sekarang pakai digital. Anak yang ke masjid, misalnya gitu ya, dalam 1 bulan itu misalnya 20 hari, ada insentif. Kan itu harusnya. Kenapa? Karena itu dianggap bukan tujuan pendidikan. Karena makna pendidikan sudah dikecilkan. Di masa Nabi nggak ada sekolah. Apa kita mengatakan di masa Nabi nggak ada pendidikan? Kan nggak mungkin. Justru di masa Nabi itulah pendidikan terbaik. Ya, pendidikan Nabi itu pendidikan terbaik. Kenapa terbaik? Karena pendidikannya melahirkan manusia terbaik. Nah, mengapa pendidikan Nabi bisa melahirkan manusia terbaik? Pertama, karena gurunya terbaik. Itu nggak bisa dilakukan lagi. Ya, karena Rasulullah SAW itu langsung dididik oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah itu beliau nggak ada, nggak bisa diulang ini. Ya, tsumalladzina yalunahum. Ya, kemudian generasi terbaik kedua generasi tabiin. Dan generasi tsumalladzina yalunahum, tabiut tabiin. Kenapa mereka begitu? Karena gurunya terbaik. Gurunya itu sahabat Nabi. Nah itu pendidikan itu. Sebetulnya gampang. Kalau mau jadi pendidikan terbaik, gimana caranya? Ya gurunya harus terbaik. Guru terbaik siapa? Orang tua. Iya. Waktu pandemi itu sering ya, saya seminar Zoom dengan para guru, para orang tua. Itu banyak guru mengatakan begini, mudah-mudahan segera pandemi ini hilang, ya, dan kita anak-anak bisa menjalani pendidikan dengan normal. Waktu itu saya kritik. Justru sekarang ini yang normal. Mengembalikan anak ke sekolah itu sebetulnya nggak normal. Darurat sebenarnya. Karena pendidikan itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah. Ya, jadi kalau orang tua nggak bisa mendidik, nah itu ceritanya begitu. Baru carikan guru untuk anaknya. Itu pendidikan dalam Islam itu. Orang tuanya nggak mampu mendidik. Kalau sama orang tua bisa mendidik, ya orang tuanya. Gimana sih yang dimaksud dengan pendidikan? Nah ini penting. Ya, jadi
pendidikan itu bukan hanya sekolah, bahkan sekolah yang sekarang itu bisa menjadi tempat untuk menjadi anak tidak berpendidikan. Ya, ini sudah dikhawatirkan Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922, ya, ketika Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Dan menarik, Ki Hajar Dewantara ini beliau luar biasa, Pak, tokoh pendidikan, ya. Beliau memahami konsep pendidikan Barat, konsep pendidikan India, ya, termasuk pendidikan Islam. Meskipun nanti ada Ki Hajar Dewantara menggunakan tidak terang-terangan menyebut konsepnya itu konsep Islam dan masih belum tegas seperti pesantren. Tapi tahun 1928 Ki Hajar Dewantara sudah menulis artikel bahwa sistem pendidikan nasional yang ideal itu pondok pesantren. Ya. Maka beliau sebut taman. Kenapa Ki Hajar Dewantara nggak bikin sekolah? Pendidikan itu bagi Ki Hajar Dewantara itu seperti taman, Pak. Taman itu apa sih? Iya kan, taman itu raudhah, ya kan, tempat yang menyenangkan. Jadi seharusnya pendidikan itu menyenangkan. Orang mencari ilmu itu bergairah, bersemangat, bukan stres. Ini sekarang berbalik dengan apa yang terjadi, ya, di seluruh dunia sekarang. Sekolah, universitas, kampus itu tidak menjadi tempat seperti taman, tapi menjadi tempat yang mengerikan. Ya, tahun 2019 silahkan dilihat di internet, masih ada berita nasional waktu itu, ada survei di Bandung, ya, oleh seorang dokter jiwa. Dalam survei itu dikatakan 20% mahasiswa di Bandung berpikir serius untuk bunuh diri. Ya, judul beritanya itu di Kompas. Sekarang coba lihat di Google, ya, di Google. Hari ini kita lihat bagaimana kondisi mahasiswa kita. Sekarang tinggal lihat aja masukkan entry university university makes me feel. University makes me feel. Universitas membuat saya, ini jawabannya keluar. Apa coba? Ini seluruh dunia nih. Universitas membuat saya, satu depressed. 2, like a failure. 3, anxious. Nah, yang keempat ini menarik. University make me feel stupid. University makes me want to give up. Universitas membuat saya untuk angkat tangan, menyerah, membuat putus asa. University makes me feel depressed. University makes me feel cry. University makes me sad. Nggak ada satupun ini, Pak. University makes me happy. Nggak ada. Nah, sekarang perhatikan anak-anak kita yang kuliah. Apa dia tambah ceria, tambah rajin ke masjid, tambah rajin baca Quran, semangat sholat tahajud itu, atau tambah gelisah, tambah ini. Nah, itu salah didik. Harusnya pendidikan itu nggak gitu loh, ya kan? Karena sebetulnya kalau hasil pendidikannya sukses, dia hasil pendidikan jadi orang baik apa tidak? Jadi dulu ada sekalian, pendidikan yang dicontohkan Rasulullah itu tujuannya seperti tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana pendidikan itu melahirkan seorang abid, seorang hamba Allah. Hamba itu apa? Hamba itu budak kan? Budak Allah. Hamba Allah itu maksudnya apa? Seorang yang siap ridho diatur oleh Allah. Ya, jadi kalau pendidikan melahirkan manusia yang justru membangkang kepada Allah, itu gagal. Ya, berarti itu nggak benar gitu. Nah, kalau nggak benar dievaluasi.
Apa gurunya yang salah, apa kurikulumnya yang salah. Bisa jadi gurunya benar, karena dalam kitab Ta'limul Muta'alim, sukses pendidikan itu terletak pada tiga pihak. Satu guru, dua orang tua, tiga murid. Gurunya bagus, orang tuanya bagus, anaknya nggak niat belajar yang baik, ya gagal. Anaknya bagus, salah pilih guru, ya bisa tersesat. Nah, jadi kalau kita bicara pendidikan itu ada 4. Ini kalau ujian disertasi, ya di tempat saya di Ibnu Khaldun, ya saya sudah mendapat kesempatan untuk hampir 12 tahun ya, memimpin program doktor pendidikan Islam. Itu kalau Profesor Ahmad Tafsir, ya guru besar pendidikan Islam itu, kalau kita bicara konsep pendidikan, nah beliau selalu melihat 4 ini. Saya belajar sama beliau nih. Ya, pertama tentukan tujuannya. Kamu tujuannya untuk apa pendidikan? Yang kedua, kurikulumnya. Karena kurikulum itu jalan. Kurikulum itu artinya jalan, lintasan. Jalan untuk mencapai tujuan. Nah, itu kurikulum. Jamaknya kurikula. Ketiga, program. Dari konsep kurikulum tadi itu turunkan ke program. Ya, kemudian yang keempat, evaluasi. Maka yang paling penting sekalian dalam menentukan pendidikan sukses enggaknya, pertama tentukan tujuannya. Nah, di antara tujuan ini juga nanti niatnya. Innamal a'malu bin niyat. Nilai suatu amal itu ditentukan oleh niatnya. Nah, itu ya. Jadi kita sekarang kita coba sekarang tujuannya apa tadi pendidikan, Pak? Kalau tujuan pendidikan itu adalah untuk membentuk jadi manusia yang baik. A good man, ya, manusia yang baik. Al-insan al-kulli. Maka namanya kita ada istilah kuliah. Kenapa disebut kuliah? Kuliah itu universal, menyeluruh, integral. Kuliah lawannya juz'iyah, parsial. Sehingga tempat untuk mendidik manusia menjadi orang yang sempurna, orang yang al-insan al-kulli, a universal man, tempatnya namanya universitas. Ya, university itu dari bahasa Arab kuliah, jamiah. Dulu orang Eropa itu mencontoh universitas yang ada di dunia Islam. Ya, abad ke-13 mulai ya, Oxford University, Cambridge, itu awal-awal dulu universitas berdiri di Eropa. Dulu di dunia Islam, universitas itu bukan tempat untuk melahirkan buruh, bukan. Tempat untuk mendidik manusia menjadi orang yang sempurna, orang yang baik tadi itu. Orang yang baik itu apa? Orang yang menjadi hamba Allah. Karena tujuan manusia diciptakan untuk tunduk dan patuh kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, tujuan diciptakan manusia untuk apa? Juga untuk memakmurkan bumi. Ya, sehingga Allah menciptakan kita ini Bani Adam nih sekarang. Itu bukan untuk merusak bumi. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati in ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ini tujuan. Pagi ini bicara tujuan dulu, nanti kalau ada waktu lagi kita sambung. Karena ini kalau sudah tujuannya salah pendidikan ini, ya nggak tercapai. Menentukan tujuannya salah. Tadi saya pasang alarm karena saking capeknya, udah bangun 3:30 gitu ya. Tidur lagi. Masya Allah, alhamdulillah masih keburu ya ke sini. Tapi sekarang ada Google kan, ya, Masjid Syuhada, saya kan lupa lagi. Nah, tujuan, jadi tujuan itu jelas, Masjid Syuhada banyak kan. Syuhada mana gitu ya, Syuhada Rawamangun, Jalan Lodan, nah, jelas tujuannya. Kalau menentukan tujuan nggak jelas sekali, ya nggak sampai. Ya, jadi pendidikan itu yang pertama tentukan. Makanya kalau kita punya anak, Pak, pertama kan dulu saya ditanya, kamu mau jadi apa? Nah, ini yang kemudian keliru. Mau jadi pilot, mau jadi apa, pemain bola, mau jadi YouTuber sekarang itu. Sebetulnya itu bukan yang utama.
Tujuan terpenting pendidikan itu, saya mau jadi anak soleh itu. Itu harus ditanamkan dulu. Ya, saya mau jadi orang baik, saya mau menjadi mujahid. Nah itu jelas. Ya, artinya kalau sudah salah tujuan, Pak, ya salah menentukan kurikulumnya. Mohon maaf, karena ibu saya angkat dulu ya. Waalaikumsalam. Lagi pengajian. Sebentar ya, ya. Waalaikumsalam. Ya. Itu tentukan dulu, Pak. Jangan salah niat. Tujuan niat itu pertama. Ya, ini cerita aja kalau ada orang ke pondok saya bilang orang tuanya, "Bapak tujuannya untuk apa nih? Anaknya nyantri." Ya. Oh, nyantri supaya nanti dia bisa masuk ke sekolah favorit, masuk ke universitas favorit, ya supaya nanti bisa dapat pekerjaan yang bergengsi. Yang bergengsi itu apa? Yang duitnya banyak. Kalau ini yang jadi isi kepala orang, ya, semua ini jadi tujuannya itu, maka nanti jangan salahkan. Kalau orang akhirnya menghalalkan segala cara, anak dianggap sukses, ya kan hidupnya kalau dia sekolah di sekolah favorit, kuliah di kuliah tempat favorit, kemudian bisa bekerja di tempat yang basah. Makanya soal halal haram ya nantilah soal ini. Yang penting kelihatan keren. Apa itu salah? Enggak salah. Cuma salah dosis. Iya penting, Pak. Dosis itu penting. Betul obatnya. Obat sakit kepala apa? Misalnya gitu ya. Ini gitu ya. Betul, dokter bilang itu. Tapi kamu cara minum obatnya gimana? Salah dosis. Yang mestinya itu bukan yang utama, dijadikan tujuan yang utama. Itu salah. Tujuan yang utama itu jadi anak soleh. Ya, itu harus yang paling tinggi diletakkan. Kamu untuk apa nggak sampai sekarang, Mas? Karena udah salah. Kalau tujuannya itu dunia yang utama, orang belajar agama pun sekarang tujuannya dunia. Kamu ngafal Quran supaya apa? Ya, supaya nanti kamu diterima di perguruan tinggi favorit. Karena ada beberapa kampus yang memberikan imbalan kepada para hafid. Saya dan mahasiswa saya itu pimpinan satu pesantren tahfidz yang terkenal. Udah lulus doktor, dia cerita ke saya. Ada yang Ustadz yang masuk ke pesantren saya tanya, kamu mau ngafal Quran di sini? Tujuan kamu apa? Dia terang-terangan bilang, ini kata mudir Mahat ini. Karena kalau sudah jadi hafidz, Ustadz, mudah cari kerja. Oh, gitu. Itu mudirnya ini akhirnya bilang saya, waduh, Ustadz ini. Saya bilang itu harus luruskan dulu niatnya. Ya, jadi anak saya ada yang di Mesir ngafal Quran gitu ya. Saya maestri betul-betul wanti-wanti. Ya, kamu untuk apa niat? Ngafal Quran niatnya untuk apa? Ya, ngafal Quran itu untuk supaya mendekatkan diri kepada Allah, memahami ayat-ayat Allah. Karena Al-Quran itu huda linnas. Al-Quran ini petunjuk. Al-Quran itu isinya konsep, isinya panduan. Panduan kehidupan. Ya, jadi bukan hanya untuk dihafal, hanya ya. Makanya kalau ada anak kita ngafal Quran, niatnya harus benar-benar dijaga. Karena salah niat fatal sekali. Dia apalagi salah tujuan, nggak nyampe. Memang tujuannya udah salah dari awal itu. Sudah salah cita-citanya. Nah, dia cita-citanya itu dunia. Jadi kalau ada wali santri mau daftarkan anaknya, mohon maaf Pak ya, kalau Bapak Ibu masih ya cita-cita utamanya anak itu masuk sini supaya bisa jadi masuk perguruan tinggi favorit gitu, saya bilang mohon maaf Bapak Ibu masih normal. Normal masih umumnya orang begitu sekarang. Ya. Karena saya udah keliling ya ratusan pesantren, sekolah-sekolah. Itu sekolah itu dianggap hebat, ranking. Kalau muridnya SMA nih, berapa persen diterima di PTN. Sehingga ada satu belum lama saya ngisi raker guru-guru. Oh, kita masih ranking 200. Saya bilang, kok Bapak bilang ranking 200 itu maksudnya apa?
Ya karena gini, ranking 200 tuh nilai matematikanya kan yang diukur itu, Pak. Kalau ranking PISA, standar PISA itu biasanya untuk standar ranking pendidikan ya satu negara itu PISA. Itu diukur 3, sains, matematik, dan daya baca. Sampling saja gitu. Apa itu betul? Nah itu salah. Karena nilai seorang manusia bukan yang utama, bukan ditentukan dari situ. Loh, kalau ditentukan matematiknya, memang Allah itu menciptakan manusia, sebagian besar memang nggak pintar matematik. Ya. Yang pintar itu kan sedikit memang. Dan memang yang pintar-pintar itu nggak perlu banyak. Karena kehidupannya akan susah juga kalau semuanya orang itu ahli matematika. Ya itu repot. Siapa yang mau jadi tukang batu? Jadi ini. Allah udah mengatur. Dan itu bukan menentukan kemuliaan seseorang. Ya wajar lah. Saya waktu masuk IPB dulu matematik saya 9. Ya, sinus, kosinus, tangen, kotangen itu dulu kita makan betul gitu kan. Tapi saya mikir juga ilmu itu untuk apa ya? Itu ilmu buat rudal, Pak itu. Itu ilmu buat kapal gitu loh. Kan nggak perlu semuanya, tapi itu fardu ain. Maaf, fardu kifayah kedudukannya. Nah, jadi sekali lagi pertama tentukan tujuan. Jadi saya bilang kalau Bapak Ibu tujuannya ke situ normal, Pak. Dan mohon maaf tempat di sini tempatnya orang nggak normal. Nggak normal itu apa? Di sini tempat orang tua pengen anaknya jadi orang soleh. Itu dulu yang penting. Orang baik, ya. Orang baik itu termasuk nilai yang disebut good man dalam Islam ya. Orang baik itu termasuk orang yang mampu mengembangkan potensinya. Karena Rasulullah menyebutkan anas ma'adin kata Rasulullah. Manusia itu seperti barang tambang, seperti emas dan perak. Jadi memang Allah menciptakan manusia ini macam-macam. Ada yang potensinya emas, perak, tembaga, batu akik, ya, apa itu semua masing. Nah, dalam pendidikan nanti harus mampu membaca potensi itu. Yang memang pinter anaknya itu, dikaruniai Allah kecerdasan yang luar biasa. Ya didiklah dia menjadi ulama, didiklah dia menjadi pemimpin, didiklah dia menjadi ilmuwan. Ya. Nah, kurikulum untuk dia nanti kurikulum ulama itu loh. Jangan dia dibuat anak ini pinter banget, potensial, diarahkan jadi kurikulum pekerja. Beda. Kalau begitu, harusnya dia emas, dia harus ditempa menjadi emas. Kalau dia intan, harus ditempa jadi intan. Nah, ini saya perhatikan masih banyak sekali yang keliru, ya keliru dalam menentukan tujuan. Jadi tujuan pertama di sekarang ya, mohon nih semua kita gitu ya. Nah, itu anak saya ada yang nomor 5 ya, itu waktu kelas 5 SD saya keluarkan, saya didik sendiri di rumah. Nah, karena ini pinter. Kalau dia ikut kurikulum yang biasa, dia akan masuk cetakan biasa. Itu manusia itu gitu, Pak. Jadi pendidikan apalagi yang formal, Pak, itu ada cetakan umum. Nah, orang kalau bahan nih kita cetak dengan standar biasa, ya dia akan jadi orang biasa. Padahal dia ini anak ini bukan biasa, cetakannya harusnya beda. Makanya anak saya ini saya keluarkan kelas 5 didik di rumah. Didik di rumah dengan apa? Dengan kurikulum yang berbeda. SD itu sudah mulai baca kitab kuning, sudah baca adab, sudah sejarah, bahasa Inggris, ya, latihan silat segala macam, ya itu. Ini ada gurunya di sini sahabat saya Pak Indra. Nah, kemarin dari Malaysia dengan saya. Beliau juga pembina di pesantren kami juga. Itu beliau dulu. Jadi yang ngajar nggak sembarangan, Pak. Gurunya malah sama Pak Indra diajar jurnalistik karena beliau dulu manajer di Radio Dakta. Hasilnya beda. Alhamdulillah anak saya itu 16 tahun sudah nulis buku. Ya, banyak nulis ya. Kemudian ke Malaysia presentasi bukunya. Sekarang sudah 19 tahun sudah nulis 3 buku. Ya, sudah jadi guru, pernah jadi pelatih taekwondo, sekarang pelatih silat. Kuliah kemana, Pak? Anak saya bilang, kamu pinter. Kalau kamu kuliah ke UI,
Anak saya nomor 1 tuh lulusan IPB, nomor 2 Al-Azhar Kairo, 3 sekarang S2 di UI, 4 UNS Solo. Nah, anak saya nomor 5 ini saya suruh kuliah ke Dewan Dakwah. Ya, dia kuliah di mana? Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Karena saya ketua umum Dewan Dakwah, saya tahu ini kampus bagus. Cuma banyak orang nggak tahu. Karena Dewan Dakwah itu punya kampus yang mendidik orang jadi dai. Sekarang ada nggak orang tua Pak yang pengen anaknya jadi dai? Saya bilang ini aneh. Nggak apa-apa, kita nggak normal. Dia sekarang kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Kenapa saya bilang begitu? Saya bilang kamu pinter. Tujuan kamu bukan untuk S1. Karena kamu harus jadi dokter. Nah ini maksud saya Pak, harus tahu nih potensi anak. Ya, memang kamu untuk jadi ilmuwan. Gitu loh, didik jadi ilmuwan. Dan saya bilang nggak usah khawatir kamu kerja di mana. Tugas kamu hanya ikhlas mencari ilmu, ya sungguh-sungguh mencari ilmu, dan niat berjuang di jalan Allah. Itu akan dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, itu. Jadi yang penting kamu serius cari ilmu sungguh-sungguh, ikhlas. Dan kan sederhana, cara berpikir saya sederhana. Sampai sekarang Alhamdulillah Pak, belum kita temukan ada guru ngaji mati kelaparan. Ada survei, guru ngaji mati kelaparan. Ada. Alumni pondok saya itu angkatan pertama ini SMA ya, tingkat SMA, 10 orang, 8 sekarang jadi guru. Dia kuliah membiayai dirinya sendiri. Kenapa? Nggak usah khawatir. Kalau kamu dapat ilmu yang bermanfaat, ya kan, mengajar. Nah itu aja. Jadi pertama ini tentukan tujuan dulu sekali lagi. Jadi kalau sudah salah, ya, untuk menentukan tujuan memang perlu ilmu juga. Kadang kan tadi itu nggak tahu kan. Jadi anak ini mau dididik jadi apa sih? Nah, biasanya karena umumnya orang ya ikut tadi arus pendidikan global seperti yang dikhawatirkan Gajah Dewantoro tadi tahun dulu. Sekolah-sekolah Belanda ini kata Gajah Dewantoro itu tujuannya mendidik anak-anak kita menjadi buruh. Gajah Dewantoro itu udah mengingatkan, Pak. Ini loh model pendidikan Barat ini. Kan kita ngikuti Belanda di pendidikan kita tuh, Pak. Untuk apa tujuannya? Supaya anak-anak kita dididik untuk dapat ijazah supaya bisa menjadi buruh. Memang sejarah sekolah begitu. Nanti bukan berarti saya mengatakan sekolah nggak penting, tergantung isinya. Saya bilang sekolah itu wadah. Nah sekarang di sekolah itu anak dididik nggak jadi orang baik, dididik nggak jadi orang soleh. Ini kalau salah nanti di tujuan ya awal ini ada masjid Pak. Masjid itu di komplek pendidikan Islam. Saya ngisi itu berbagai daerah. Saya bilang waktu subuh hampir gak ada anak-anaknya. Saya bilang kemana? Kan anak-anak ini sekolah di tempat kita. Gimana dia sekolah, tapi sekolahnya itu tidak menjadikan dia mencintai masjid. Kan berarti salah. Ya kan? Tujuan pendidikan itu jadi orang baik, ya jadi orang soleh. Tapi justru itu disambilan. Dianggap yang terpenting adalah kalau anak bisa dapat ijazah, terus bisa bekerja. Gitu loh. Itu kan salah tempat. Ya, tadi saya bilang itu salah dosis. Bukan salah. Anak-anak harus juga jadi orang profesional. Harus itu masuk bagian dari ilmu yang wajib dipelajari. Tapi jangan letakkan itu utama. Sebab nanti kasihan ya. Nah, terakhir saya ingin kisah seorang dokter ya, lihat di YouTube ada sekarang ini gampang. Contoh YouTube itu apa namanya? Ini ada pelajaran yang menarik. Seorang dokter yang salah didik anak. Nih, judul ini kita anu aja ya.
Ya, jadi ceritanya ini berikutnya Pak. Ini tadi Bapak ini nangis karena eh, anaknya sudah sukses di luar negeri gitu ya, ada yang kerja di perusahaan multinasional, kuliah di kampus ternama. Ketika istrinya sakit di Bandung, kemudian Bapak ini minta anak-anaknya untuk menengok ibunya. Enggak ada satupun yang mau datang. Sampai ibunya itu meninggal. Sampai dikubur, enggak ada satupun yang anaknya yang menengok. Nah itulah dia kemudian menyesal buat video ini. Ya. Jadi saya sudah salah didik. Betul, sebetulnya yang beliau kerjakan ini bagus, Pak. Anak supaya mandiri, ya kan? Ini bagus. Cuma tadi dia nggak ngerti mana meletakkan yang utama. Ya ini namanya adab di sini, Pak. Mana meletakkan. Beradab tuh yang mana yang penting, dulukan dulu. Ya. Nah, ini juga nanti menjadi pelajaran kita ya dan model pendidikan yang melahirkan, Pak. Melahirkan orang-orang yang hebat seperti Hamka, Muhammad Nasir itu sudah ada. Ya ini hari ini mungkin belum saya uraikan, tapi saya ingat sebelum pernah saya singgung juga. Saya kira sekarang pagi ini kita cukupkan dulu ya bahwa pendidikan itu tujuannya yang penting itu membentuk manusia yang baik, manusia yang soleh, ya membentuk hamba Allah, Abdullah, membentuk Khalifatullah fil ard, orang-orang yang memakmurkan bumi, tidak yang merusak bumi. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan dan khilafan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Penjelasannya sangat tadi tentang tujuan tadi alhamdulillah saya sudah sangat mengerti tentang kurikulum itu tadi sedikit disinggung bahwa uswatun hasanah kita adalah Rasulullah SAW. Itu emang yang selalu diajarkan oleh semua guru-guru saya dari kecil gitu. Tapi belakangan setelah saya belajar Al-Quran dengan beberapa ustadz yang lain, bahwa sebenarnya Rasulullah sendiri itu hasanahnya adalah Rasul yang lain gitu. Saya sempat kaget bahwa di Al-Quran tuh ternyata uswatun hasanah nggak cuma Rasulullah, tapi bapaknya para nabi yang bahkan diakui oleh orang sebagai tokoh yang sangat berpengaruh gitu. Nah, jadi ini implikasinya beda bagi saya. Saya mengatakan bahwa uswatun hasanah hanya Rasulullah SAW itu kayaknya kita seperti umat yang beda sendiri di dunia. Tapi kalau kita uswatun kita Rasul yang lain juga, kayaknya kita jadi umat global gitu. Perasaannya jadi kayak agak beda. Jadi bagaimana mengatakan inspirasi dari Rasul yang lain pendidikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Jadi, ya justru kan memang Al-Quran itu menjelaskan kepada kita. Sebagian besar isi Al-Quran itu kan sejarah, cerita. Ada yang menyebut sampai 2/3-nya ya, isinya sejarah. Itu menunjukkan contoh sejarah itu menjadi ibrah kan. Termasuk kisah Nabi Yusuf itu begitu panjang. Itu kan jadi ibrah. Dan semua Nabi itu panutan kita. Hanya Rasulullah SAW itu memang yang Nabi yang terbaik. Beliau itu bukan hanya khotamun nabiin, tapi juga penghulu para nabi, pemimpin para nabi. Karena memang Rasulullah SAW itu contoh yang sempurna. Tadi saya bilang sempurna. Nabi Ibrahim jelas dalam mendidik anak kita bisa mencontoh betul beliau. Ya, bagaimana melahirkan seorang anak seperti Ismail kan bukan tiba-tiba menjadi Ismail begitu, ada prosesnya. Ya, bagaimana seorang yang sejak kecil ya ditinggal ayahnya, begitu ketemu terus mimpi saya sembelih. Nah, itu luar biasa. Terus Ismail nggak menolak kan? Nggak menolak, bahkan faf'al bima tu'maru
satajiduni insyaallah minas sabirin ya. Ya jadi Nabi Ismail itu menerima coba. Siapa yang didik dia? Kan ibunya. Hajar, makanya diabadikan kan kisah Hajar ini luar biasa kan sekarang kita sa'i itu nekun. Jadi itu teladan bagi kita. Bukan berarti, tapi kalau ya salah kalau kita hanya uswah kita hanya Rasulullah, enggak begitu. Nabi kita kan bahasanya Rasulullah SAW itu uswatun hasanah yang sempurna. Bagaimana Nabi Ibrahim enggak jadi kepala negara, ya dalam soal kesabaran, ya Nabi Ibrahim luar biasa, keberanian, bagaimana hidup di tengah orang-orang musyrik, ya ayahnya sendiri begitu. Nah beliau keteladan dalam ini luar biasa itu contoh beliau, keberanian, ya syajaahnya, itu kan nggak gampang loh menghadapi raja, ya nyeru orang untuk meninggalkan sesembahannya. Nabi Ibrahim dihancurin itu apa patung-patungnya itu. Nah itu nggak sembarangan manusia seperti itu, betul kita harus mencontoh ya keberaniannya. Tetapi keberanian Rasulullah SAW juga luar biasa. Jadi bukan hanya itu, maka kan para nabi itu ditonjolkan beberapa sifat yang unik ya, yang menonjol ya. Tapi ada kelemahannya. Itu bedanya kan Rasulullah itu penghulu para nabi, pemimpin para nabi kan begitu kedudukan beliau yang tertinggi. Ya, di akhirat nanti juga Rasulullah yang memimpin. Ya. Jadi kita tidak boleh justru meninggalkan uswatun hasanah yang para nabi yang lain, bahkan orang-orang soleh. Bahkan dalam surat Luqman coba, ya Luqman itu detail dalam mendidik anaknya. Kapan-kapan bisa kita bahas bagaimana cara Luqman mendidik anak itu. Ya, dimulai dari mana dulu. Jadi betul itu tidak pernah kita dikotomikan bahwa hanya Rasulullah dan enggak dengan itu enggak benar. Apa yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu menjadi teladan. Ya bagi kita, bahkan kita boleh, harus Bang. Karena keteladanan ini itu aspek terpenting dalam pendidikan. Tujuan terpenting pendidikan itu penanaman nilai. Nanti kalau ini kurikulumnya kita bahas. Jadi inti pendidikan itu adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan. Bahasa Inggrisnya disebut dengan inculcation. Jadi bukan pengajaran, pendidikan itu sebenarnya penanaman nilai. Karena penanaman nilai, cara penanaman nilai terbaik adalah dengan keteladanan. Nah, keteladanan yang terbaik itu langsung. Tapi kalau tidak, harus dengan kisah. Ya, kisah-kisah Al-Quran kan, makanya Ashabul Kahfi, keteladanan bagi kita. Pemuda, ya kan, di goa yang mempertahankan iman gitu loh. Ya, jadi meninggalkan kehidupan dunia yang glamor, nggak mau ikut kemusyrikan, ya, dia mempertahankan iman sampai mati. Itu contoh dalam hal itu kan gitu. Tapi kalau Rasulullah SAW contoh dalam semua coba. Nabi Nabi Daud ya dan Nabi Sulaiman itu contoh sebagai penguasa yang adil. Nah, beliau begitu. Ya, jadi Rasulullah SAW juga pemimpin, penguasa juga. Tapi kan memang tidak khusus Rasulullah seperti kekuasaannya seperti siapa? Nabi Sulaiman ya, itu beliau contoh. Nah, di sini ya Rasulullah itu lengkap. Jadi jangan dikatakan kalau kita ikut Rasulullah saja terus kita jadi eksklusif. Enggak, justru Rasulullah itu misinya rahmatan lil alamin. Beliau itu menjadi rahmat bagi semua, Pak. Bayangkan Rasulullah misalnya begini ya. Tidak termasuk golonganku kata Rasulullah. Orang yang tidur dalam keadaan kenyang dan dia tahu tetangganya sedang lapar. Ya, kan contoh itu. Rasulullah itu masak sesuatu, salah satu yang diprioritaskan itu beliau punya tetangga Yahudi. Dibagi makanannya. Nah, ya, makanya kata Rasulullah, enggak termasuk golonganku orang yang menyakiti orang zimmi. Orang zimmi orang non-muslim. Ya, jadi gimana coba? Rasulullah itu kucing aja tidur beliau nggak mau bangun kan? Jadi kalau Islam itu kita mau uswatun hasanah pada Rasulullah, umat manusia ini pasti merasakan rahmatnya.
kucing aja harus, bahkan pohon aja nggak boleh dirusak. Islam itu nggak merusak, tadi saya bilang makanya. Jadi kalau kita membaca kisah Rasulullah, ya, lengkap dan terbukti dalam sejarah umat Islam itu menjadi rahmat. 800 tahun umat Islam memimpin Andalusia. Ya, itu saya ada satu buku saya tulis, saya ngambil referensi-referensi dari orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa zaman kejayaan Islam di Spanyol itu juga zaman kejayaan kami orang Yahudi. 800 tahun loh orang Yahudi itu menikmati zaman kejayaannya. Justru ketika dipimpin oleh orang Muslim. Dan setelah Andalusia jatuh 1492, orang Muslim dan orang Yahudi dikasih 3 pilihan. Ganti agama, keluar dari Spanyol, atau mati. Kemana orang Yahudi lari? Apa orang Yahudi lari ke Eropa? Enggak, orang Yahudi lari ke Turki Utsmani. Mereka mengungsi di wilayah Islam. Karena mereka tahu bahwa kalau mereka mengungsi ke wilayah Islam, mereka nggak akan terzolimi. 400 tahun umat Yahudi itu dilindungi. Sampai nanti orang Yahudi itu diberi mufti sendiri. Ya. Jadi kekhalifahan Turki Utsmani itu memberikan kewenangan orang Yahudi untuk punya pengadilan sendiri. Punya mufti sendiri. Ya. Jadi chief rabbi namanya. Jadi namanya apa? Pemimpin agama Yahudi. Sampai nanti di zaman terakhir Turki Utsmani, orang Yahudi itu punya anggota parlemen. Bahkan nanti yang menyerahkan surat pemecatan khalifah itu salah satunya Yahudi. Nah, ini contoh bagaimana kalau kita mau tadi ya, Rasulullah itu menjadi rahmatan lil alamin. Oh, itu jelas, bukan hanya di atas kertas.